Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kecurangan pemilu, bisakah DPR bebas korupsi? Sekarang saya ke Partai Demokrat. Di sini udah ada Pak Joni Allen Marbun. Gimana pengalamannya sebagai caleg, sebagai DPP Demokrat? Apa hasil pantauannya? Pertama, terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Apapun hasil pemilu ini, kita memberikan penghargaan kepada masyarakat secara umum di Indonesia atas partisipasi daripada seluruh masyarakat. Yang kedua, Pak Karni, apa yang dijelaskan oleh KPU secara konsepsional sudah betul, tetapi secara implementasi sebetulnya masih banyak yang harus dijaga dan diperketat. Salah satu contoh misalnya di daerah saya 19 dapil, 19 kabupaten kota, dapil 2 Sumatera Utara. Nah, sesungguhnya KPU itu kan harus independen, dan independennya itu kan harus diukur. Nah, bagaimana seorang ketua KPU kakak beradik langsung dengan kepala daerah? Di mana tingkat independensinya? Bahkan ini pun sudah diprotes sejak dari awal. Itu misalnya di Nias Selatan, dan terjadi sekarang baku hantam di situ. Ya, baku hantam, dan ini sudah diprotes dari tokoh-tokoh masyarakat Nias Selatan misalnya. Ya, kakak beradik kandung kepala daerahnya. Bagaimana independensi di situ? Bahkan surat dari sebelum ini terjadi, bahkan juga ketua KPU-nya pun 2 KTP, KTP Nias Selatan dan KTP Medan, sudah dilapor juga ke polisi segala macam. Nah, ini juga. Nah, yang kedua misalnya, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh KPU pusat sudah bagus. Ini kan raja-raja kecil yang di bawah, khususnya tingkat-tingkat kecamatan. Kadang-kadang modusnya berbeda-beda. Di satu sisi tergantung kepala daerahnya. Ada modus kadang-kadang Panwaslu dan KPU saling jaga. Tapi ada juga modusnya saling kerjasama. Ini tergantung kepala daerahnya. Misalnya kita lihat, juga udah banyak laporan. Tapanuli Tengah, misalnya. Tapanuli Tengah misalnya. Itu sudah banyak. Nah, ini harus ditindaklanjuti. Sudah banyak laporan, sudah banyak ditangkap. Misalnya. Nah, ini yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu. Kalau kita ini kan nggak bisa. Ya, kita hanya memberikan penilaian. Udah bagus tadi secara ininya, tetapi bahwa dia akan semakin bagus dan terang benderang, khususnya di tingkat kecamatan. Kalau udah makin ke atas udah sulit. Di tingkat provinsi ya mana ada ininya. Karena apa? Semuanya dari tahapan-tahapan tadi. Memang nanti harus dipikirkan bahwa semakin banyak meja yang dilalui, semakin banyak titik menguap yang dilalui. Gitu. Jadi nantinya barangkali dari TPS ke KPUD Kabupaten Kota, dari KPUD Kabupaten Kota langsung ke pusat. Ini dari TPS ke kecamatan, ke kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan, dari kecamatan ke KPU Kabupaten. Oh, ini semakin banyak meja, secara semakin banyak menguap. Meja banyak ini DPR juga kan? Ya, ini kan. Tapi kan ada konsepnya yang bagus juga sesungguhnya. Oleh karena itu langsung dari katakanlah TPS, tapi kan nggak, teknologinya juga kan belum memungkinkan secara baik, dan juga daya dukung daripada daerah kita kurang lebih 500 kabupaten kota di Indonesia juga kurang. Tapi kalau dari TPS langsung ke kabupaten kota, baik secara manual maupun daya dukungnya cukup lah. Dari kabupaten kota langsung ke ke pusat langsung. Jangan lagi ke provinsi, khusus yang DPR. Ya, khusus yang DPR. Kalau di provinsi nanti ya walaupun sudah terjadi nanti rapat di kecamatan, kabupaten kota bisa saja terjadi. Ini. Yang berikutnya juga soal misalnya di dapil saya itu Labuan Batu Selatan. Nah, bagaimana Panwaslu misalnya, ya, bisa dikendalikan oleh para camat-camat. Itu saja. Ini juga ya konsepsionalnya bagus, tetapi secara memang ya kalau kita lihat memang dibandingkan 5 tahun yang lalu ya adalah sedikit perbaikan-perbaikan. Saya mesti klarifikasi nih. Dikendalikan ini seperti apa Pak John? Ini menyangkut harkat Bawaslu. Oh, silakan. Kalau mengutak-atik suara itu bukan ranah Panwaslu, itu ranah begini. Kan saya udah katakan tadi begini. Ya, biar modusnya itu berbeda-beda. Ada kadang-kadang memang saling mengawasi sesuai dengan tupoksinya, tapi ada juga kadang-kadang bekerja sama. Ini kan kembali kepada kepala penguasa, oknum-oknum penguasanya. Ya kan? Ini kan menjadi catatan kita di sini bukan untuk mau mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi ini menjadi masukan bagaimana bahwa perbaikan ini. Saya katakan tadi, tidak semua rekamnya sama, tidak semua modusnya berbeda. Artinya, ya
Jangan juga dong bahwa seolah-olah Panwaslu karena itu mengawasi, bahwa betul-betul mengawasi. Enggak juga, tetapi ada juga oknum-oknumnya. Bahwa fungsi Panwaslu sebagai pengawas daripada penyelenggara pemilu sudah betul. Ini kan kita bicara oknum, bicara yang terjadi case di lapangan. Apa case ini menjadi umum? Ya tidak. Ya kan? Ini kan supaya meminimais daripada persoalan-persoalan ke depan. Artinya kita membuka ini karena apa ya? Tentunya saya kan karena memang langsung di lapangan, atau memang langsung di lapangan, gitu loh kira-kira. Artinya KPU juga ya ada yang bagus juga, diawasi oleh Panwaslu ada yang bagus. Ini kan kita diskusi tentunya bukanlah untuk menyalahkan siapa-siapa, tidak. Ini kan namanya kita diskusi, memberikan masukan kepada kita semua untuk bicara ke depan. Yang sudah berlalu menjadi bahan masukan untuk kita semua. Itu poinnya. Jadi bukan untuk kita berdebat saling menyalahkan, tetapi yang paling fatal sekali lagi adalah soal Nia Selatan kakak beradik kandung sebelum pemilu sudah diprotes masih belum ditanggapi. Itu aja, makasih. Pak Joni terpilih lolos. Tergantung doa masyarakat. Nah, kalau doa masyarakat amin, Gak lihat angka-angka yang udah muncul. Insya Allah. Puji Tuhan. Bagi amplop juga. Ini perlu kejujuran. Begini, memang terus terang saja perlu memang, ya mohon maaf, dengan sistem suara terbanyak ini perlu harus dikaji. Ini juga membuat di internal pun juga tidak bagus. Dulu sebenarnya dengan 30% diferensiasi daripada antara nomor urut itu sebetulnya udah bagus ya. Tapi dengan suara terbanyak murni, ini juga harus kita coba pikirkan bersama-sama. Ini juga memberikan hal-hal yang juga tidak pas ya. Nah, nomor urut juga murni juga tidak pas, tetapi memang harus ada kombinasi. Nah, karena apa? Memang 5 tahun terakhir ini kondisinya agak berbeda dengan pola masyarakat. Ini juga pengaruh juga pilkada, Ini memang mari kita pikirkan bersama, karena ini juga adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Ini kalimat lain bahwa memang beri juga saweran lah. Begini Pak Karni, saya terus terang saja. Kalau bicara itu sebenarnya, kalau mau hitung-hitungan dengan kondisi masyarakat, boleh saya katakan kos itu bisa lebih murah daripada mengadakan pertemuan. Contoh misalnya, saya melakukan judikasi hotang ke Samosir. Berapa biaya judikasi hotang? Dengan bandnya dan segala macam untuk memberikan sosialisasi. Cukup besar. Dengan biaya itu, kalau untuk merebut suara, bisa lebih murah. Tetapi bukan saya mau ini kan sesuatu, tapi saya tidak memiliki jiwa seperti itu. Saya lebih kepada perspektif daripada pemilunya. Silakan cek. Artinya apa? Lebih murah biaya itu daripada mendatangkan judikasi hotang dengan segala operasionalnya, dengan suara yang saya harus. Tapi katanya teman kita pada gugur semua. Sultan Batu Gana, Rut, Sitompul. Terlalu dini kan belum ada perhitungan suara yang sah. Ini kan masih estimasi, ya kan? Nanti kan yang itunya kan yang manual, ini kan masih estimasi, ya toh? Dan saya kira ini semuanya masih estimasi, perhitungan eleksi kita harus hormati, tapi nanti secara undang-undang kan yang sah itu adalah perhitungan manual dengan tahapan-tahapan sesuai yang dijelaskan KPU tadi. Saya kira begitu Pak Kerni. Ya. Dan terima kasih kepada. Sekarang saya mau ke PKB. Saya persilakan Pak Elmi Faisal, Ketua DPP PKB. Yang pertama tentu kita semua harus bersyukur dan menyampaikan apresiasi, terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada penyelenggara pemilu dan pengawas, KPU yang telah bekerja 24 jam, Bawaslu yang sudah bekerja 24 jam, dan saya kira kalau kita melihat tren kualitas demokrasi dari pemilu ke pemilu, 99, 2004, 2009, dan tahun ini 2014, maka saya secara pribadi dapat menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan secara kualitatif. Artinya ini harus kita syukuri. Yang kedua, hasil verifikasi dari Bawaslu yang saya baca, kira-kira H-2, H-3 pemilu, dari 12 partai politik, PKB ditempatkan sebagai partai nomor 12 untuk money politik. Tepuk tangan dulu dong. Artinya apa? Artinya dari 12 partai politik ini, PKB temuannya itu hanya 1 atau 2. Dan saya kira ini adalah bagian dari concern kita. Kita ingin pemilu ke depan akan bisa lebih jujur, adil, bersih. Sehingga kalau penyelenggaraan pemilu ini bisa bersih, tentu nanti produknya pun ini akan melahirkan suatu kepemimpinan, baik itu eksekutif maupun legislatif, yang tentu akan lebih bersih, lebih jujur, dan lebih adil.
Nah, saya juga punya pengalaman Pak Karni, ketika tahun 2004, ketika itu saya dari Dapil Subang Majalengka Sumedang, ya, mengawal suara dari TPS, PPK, kemudian ke KPUD, kemudian ke KPU Provinsi dan KPU Pusat. Saya kira hasil yang kita peroleh, ya, dari PPK, ya, sampai dengan KPUD, itu ada perubahan suara dari mulai KPUD Kabupaten ke Provinsi dan ke Pusat. Jadi setiap tahap ini berkurang 500, sampai ke pusat itu berkurang 2.000. Ya. Ketika itu pleno KPU kalau tidak salah sudah sahid, ya. Dan ketika itu kita tidak berdaya karena ketika mau menyampaikan, menginterupsi hasil yang berbeda, ya, itu juga memerlukan berbagai macam teknis yang saya kira cukup rumit. Nah, saya ingin Pak Karni, kita semua saya kira berkeinginan, marilah jadikan pemilu kita ke depan lebih berkualitas, lebih tentu kita harus melakukan berbagai macam perbaikan-perbaikan. Misalnya, saya setuju, ya, suara terbanyak ini pada akhirnya kemudian melahirkan kompetisi yang terlalu bebas, sehingga tidak ada satu keteraturan. Maka saya usul, mungkin ke depan kepada kawan-kawan yang telah jadi nanti DPR, mungkin perlu ditinjau ulang, kembali ke nomor urut dengan kombinasi mungkin 30% suara. Sehingga para aktivis partai politik, ya, yang berjuang mereka untuk konsolidasi untuk demokrasi melalui partai politik, ketika mereka ditempatkan nomor urut 1 tidak memerlukan biaya tinggi untuk berkompetisi. Karena yang terjadi sekarang, para aktivis ditaruh nomor urut 1, 2, 3, kemudian ada tamu yang baru datang nomor 10, sementara dia dengan logistik yang kuat, nomor urut 1 sudah bisa terlewati dengan begitu saja. Jadi kita harapkan tentunya pemilu kita yang kita lihat dari tahun ke tahun ini sudah semakin berkualitas, kita harapkan ini bisa dipertahankan dan tentu ada berbagai macam perbaikan-perbaikan. Saya kira kita banyak mengerem juga Pak Karni, dengan adanya Bawaslu, setiap kampanye kita juga betul-betul melakukan berbagai macam persiapan agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan saya setuju, banyak saya kira kampanye-kampanye yang murah yang bisa kita lakukan. Misalnya tatap muka langsung, datang ke pasar, ya, dengan melihat perkembangan berapa harga beras, berapa harga ikan, kemudian kita bersosialisasi di sana. Itu kan lebih capek, lebih gampang, ya, dibagi-bagi aja, bro. Ya, jadi tempat-tempat yang kita datangi itu justru saya kira suaranya lebih signifikan. Ya. Terima kasih. Betul, asal gak dipalsuin lagi. Kalau di TPK lagi hilang Pak Romero, Pak. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan dari Pak Elbi? Ya, secara umum saya melihat bahwa secara kualitatif memang pemilu kita jauh semakin meningkat, semakin bermartabat, semakin berintegritas. Dengan catatan memang masih banyak kelemahan di sana sini. Di antaranya money politik yang tidak bisa seperti Bawaslu keluhan tadi. Tidak ada law enforcement terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu. Mungkin ke depan ini harus kita perbaiki. Dan yang saya lihat, yang saya syukuri kali ini, kalau lihat pengalaman saya tahun 77 dan 82, saya melihat sekarang ini ada kedewasaan politik di dalam masyarakat Indonesia. Dulu, Bang Karni, kita berbeda kaos saja itu bisa bunuh-bunuhan. Berapa banyak korban jiwa di tahun 77? 82 itu ribuan, karena dulu media belum seperti sekarang, tidak terekspos ke masyarakat. Tapi sekarang ini subhanallah, kita bersyukur bahwa pendidikan politik masyarakat relatif lebih tinggi. Perbedaan kaos, perbedaan partai itu tidak menjadikan satu hal yang menjadi permusuhan seperti itu. Nah ini tentu saya melihat secara kualitatif bahwa ya mungkin tahun 77 itu bangsa ini masih kompetisinya itu atau konfliknya itu ideologi. Ya. Kalau sekarang ideologi udah mulai pudar, cair, tapi yang diamati baik oleh media maupun oleh para pakar, kebobrokan moral semakin parah. Artinya bagi-bagi uangnya masif, pencurian suaranya semakin masif. Saya kira
bukan hanya di Indonesia loh. Ada rumah sakit jiwa untuk caleg. Ya begitu banyak mereka korbankan uang. Mungkin juga karena kalah. Tapi mungkin lebih cepat lagi ke rumah sakit jiwa kalau itu gara-gara dicurangin. Udah duitnya habis, dicurangin. Ya, ke depan bahwa pertama soal regulasi itu tadi. Yang kedua, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu ini harus betul-betul ditegakkan. Saya sepakat dengan Bawaslu tadi bahwa ke depan Bawaslu itu kewenangannya harus lebih ditingkatkan sehingga dia bisa mengeksekusi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Karena tadi ada keluhan Bawaslu bahwa setiap hal yang katakanlah direkomendasikan kepada polisi dan jaksa ternyata itu tidak terimplementasi, tidak ditegakkan hukum itu. Saya rasa itu Bang Karya. Bu Roma jadi, tetap jadi capresnya PKB. Ini tanyanya ke Bang Helmi. Enggak, dari pengumuman Roma di TV saya lihat masih running well. Sampai kemarin kita. Oh gitu. Enggak, ini namanya anunya, bunganya. Gara-gara bunga itu Lebih berkembang kadang-kadang. Pada tahu benar ini kejadian. Bahwa mengenai capres cawapres itu saya rasa domain partai. Domain partai. Masyarakat sepenuhnya kepada partai. Terima kasih. Baik pemirsa, kita rehat sejenak.